Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar dengan NPM 24781040 dari kelas Manajemen Informatika 40. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang Superlab 2. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya untuk mempraktekkan Superlab 2 tersebut. Nah, adapun atau materinya, nah di sini kita akan belajar tentang VLAN dan trunking, kemudian DHCP server, router config, dan switch virtual interface untuk menghubungkan VLAN. Kemudian kita nanti akan belajar dua routing sekaligus, yaitu XRP dan OSPF. Nah, kemudian kita akan belajar mutual redistribution, kemudian DNS server dan web server. Nah, kemudian itu kita juga akan belajar tentang access list untuk mengamankan server kita. Nah, mungkin itu saja tentang materi-materi yang akan kita praktekkan. Nah, untuk praktek yang pertama akan saya lanjut ke video selanjutnya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan task part 1. Nah, yang task 1 ini untuk kita disuruh untuk melakukan basic configuration, yaitu kita harus mengkonfigurasikan hostname, ada semua router dan switch sesuai dengan Windows pinning. Soalnya kita akan disuruh mengkonfigurasi secret pada semua router dan switch menjadi Cisco. Nah, berhubung router dan switch ini sudah saya konfigurasi, maka saya jelaskan saja di video kali ini. Nah, pada bagian ini konfigurasi dasar di semua router dan switch itu setting hostname-nya, yang mana nama device harus sama dengan label atau dengan ini yang di atas ini. Nah, topologinya kan yang tadi ini RTR4. Jadi enable konfigurasi terminal, lalu hostname nama ininya, lalu set enable secret. Nah, semua itu pun sama dilakukan semua router dan switch. Nah, semua tempat ini memakai password. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kita lanjut ke video selanjutnya.
video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kita sudah mengkonfigurasi hostname pada semua router dan switch. Itu. Nah, pada selanjutnya pada video kali ini kita akan membahas mengkonfigurasi part 2, yaitu kita diminta untuk melakukan mengkonfigurasi VLAN, under VLAN, dan trunking pada switch 1, switch 2, dan router 2. Nah, dimana kita lihat di topologi, ya, dia terletak di sebelah kiri atas ini dan ini, yaitu untuk VLAN 10, 20, dan 30 dan 40. Nah, untuk langkah-langkah yang untuk kita lakukan untuk mengkonfigurasi VLAN dan trunking tersebut, yang pertama kita diminta untuk melakukan konfigurasi VLAN terlebih dahulu dan mengkonfigurasi nama VLAN tersebut sesuai displaynya masing-masing. Nah, untuk VLAN 10 namanya VLAN 10, untuk VLAN 20 namanya VLAN 20, dan untuk namanya VLAN 30 dia namanya VLAN 30, dan VLAN 20 dia namanya VLAN 20. Selanjutnya kita diminta untuk mengkonfigurasi portflash bagi semua interface yang mengarah ke PC. Nah, untuk terang yang ada di interface, kita juga diminta untuk mengkonfigurasi allower VLAN di VLAN yang ada. Nah, jadi kita contoh di sini di switch 1 ada VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, artinya interface terang di sini hanya allowed VLAN 10 dan 20. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengkonfigurasi router ONSIG dan DHCP server pada core RTR2. Adapun DNS servernya diminta untuk mengarahkan 192 168 100.2. Nah, dimana 100.2 ini, yang dimana 110 ini akan menjadi IP DNS server. Nah, untuk langsung saja kita langsung saja mengkonfigurasinya. Kita ke switch 1 dulu. Enable passwordnya Cisco kita konfigurasi nama VLAN terlebih dahulu, VLAN 10, lalu name
VLAN 10, lalu sama dengan VLAN 20, main VLAN 20. Selanjutnya teman-teman tadi ada kelupaan sedikit, tadi FA nya belum muncul. Nah, selanjutnya kita konfigurasi interface, akses dan process terlebih dahulu. Nah, coba kita cek dulu. Ini FA02, ini FA003. Nah, artinya 02 FA02 dan FA03 itu akan masuk ke VLAN 10. Jadinya di sini bank FA 0/2-3 SW mod ACC SW AC VLAN 10. Nah, dan jangan lupa untuk mengaktifkan telemetrinya di port mesh. Oh, setting free port mesh. Nah, kita lihat dulu. FA04 lalu FA05. VLAN 20. Interface rank FA FA/4-5. Nah, kita lanjut.
karena ada kendala tadi, maaf ya teman-teman. PNT remit FA SW Art AC ter SW emang berarti lagi Finland 20 atau planning 3 WordPress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita sudah selesai mengkonfigurasi VLAN dan interface akses untuk untuk memastikan ya, kita cek dulu show VLAN brief. Nah, sudah kelihatan bahwa VLAN 10 sudah masuk ke FA 0/2 dan FA 0/3, lalu VLAN 20 pada FA 0/4 dan FA 5. Nah, kita juga harus mengaktifkan terangnya, jadinya INT FA 0/1 SW mode terang. SW mode terang. Ada. Nah, lalu kita hubungi untuk allowed-nya, jadinya switchboard terang allowed pilihan 10 dan pilihan 10 dan 20.
Nah, ini kita sudah selesai. Nah, coba kita cek so internal. Nah, ini masih kosong. Kenapa? Nah, karena duanya interface-nya masih showdown. Itulah kenapa terangnya masih belum kelihatan. Nah, kita akan skip dulu untuk verif ini. Nah, kita masuk ke swidownya seperti tadi. Kita masuk enable isco conf VLAN 10 VLAN teman-teman, VLAN 30 name VLAN 30, lalu VLAN 40 name VLAN 40. Nah, kemudian kita konfigurasikan interface aksesnya terlebih dahulu. Kita coba cek interface-nya terlebih dahulu. Ini FA0/2, yang bawahnya FA0/3. Nah, jadinya int rank FA slash 2/3 report under access report access VLAN 30. Kemudian spanning tree workspace. Nah, lanjut kita konfigurasi yang VLAN 40. Ini 0/4, ini 0/5. Jadinya int rank FA0/4 4-5, lalu svmod ac sv
port access Assalamualaikum warahmatullahi VLAN 40. wabarakatuh. Setelah itu jangan lupa untuk mengaktifkan port host spanning tree port host. Nah, kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi VLAN dan interface-nya. Lalu kita coba cek dulu. Kita cek dulu show Jawaban itu jawab itu apa? Iya. VLAN brief. Nah, sudah terlihat bahwa FA02 dan FA03 sudah masuk ke VLAN 30, lalu FA044 dan FA015 sudah masuk ke VLAN 40. Selanjutnya kita konfigurasikan terangnya dulu yang mengarah ke core RT2. Nah, yang dimana di sini dia mengarah ke FA 0/1. Jadi INT bahaya kalau ada yang Betawi bilang ini Palembang. Iya. INT FA0/1 report mode terang. Lanjut report suit of terang. Terang lewat VLAN 30 dan 40. Nah, diingat-ingat tadi di awal kita disuruh untuk menggunakan alawat VLAN yang ada saja. Nah, dalam hal ini yang ada di suite 2 itu yang ada VLAN 30 dan VLAN 40. Nah, jadi untuk alawat VLAN-nya kita setting 30 dan 40. Kita enter. Nah, mungkin sampai sini saja penjelasan saya pada video ini. Maaf jika ada kesalahan pada penjelasan saya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.